Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini surat ke-7, suratul A'raf, akhir dari ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Tabarakallah, maha berkah Allah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tabaraka tazayyada khairahu ala khalqih. Arti berkah itu tazayud. Tazayud itu bertambah kebaikannya. Jadi isinya padat, kualitasnya bagus. Ya, dalam waktu yang singkat seseorang banyak memproduksi amal, ya, kebaikannya banyak, umurnya nggak lama. Ya, umur kita di dunia kan nggak lama, tapi banyak diisi dengan kebaikan, itu namanya berkah. Nah, di sini Allah menjelaskan tabarakallah Rabbul Alamin, maha berkah Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Kalau dalam terjemah Kementerian Agama, tabaraka ini diartikan dengan maha suci. Tapi kalau di tafsir yang lain, maha berkah Allah, Tuhan semesta alam. Yang benar ya berkah. Ta'ala wa ta'azama, artinya besar, maha luhur. Ya. Qala Ibnu Arafah wa tafa'ul mina barakah. Kata Ibnu Arafah, tabaraka itu adalah tafa'ala. Wajahnya tafa'ala, dari berkah. Apa berkah itu? Kasrah wal ittisa', banyak dan jembar. Jadi gemah ripah. Ya. Maha gemah ripah Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqalu dzalika illa lillahi ta'ala. Tidak boleh kata tabaraka kecuali disandarkan kepada Allah. Fala yuqalu tabaraka fulan. Tidak boleh kita menyebut tabaraka fulan, si fulan berkah, nggak boleh. Ya, maha berkah fulan nggak boleh. Nassa alaihi alul ilmi, ini menurut ahli-ahli ilmu. Wa kullu maudi'in dzukira fi lafz tabarak fa huwa tanbihun ala ikhtisasi bil khairat madhkurat. Setiap tempat disebut kata tabaraka, maka di situ akan disampaikan kebaikan-kebaikan. Qala Muhammad Rashid Ridha, ta'azamat wa tazayadat barakatullahu Rabbul Alamin. Kata Muhammad Rashid Ridha, arti tabaraka itu ta'azamat, agung, wa tazayadat, dan bertambah, barakatullah Rabbul Alamin, berkah Allah, Tuhan semesta alam. Kullihim, ya, semuanya, wa mudabbiri umurihim. Allah itu Tuhan semesta alam dan mudabbir, pengatur. Wal haqiq wahdahu bi ibadatihi, dan berhak untuk diibadahi. Fatabaraka min madad baraka wa yal khairul katsir ats-tsabit. Maka tabaraka itu berasal dari kata berkah yang artinya khairul katsir, kebajikan yang banyak. Jadi pada Allah itu kebajikan yang banyak. Fahiyahuna tambihun alama fi hadzal alam min khairat. Ini mengingatkan kita
bahwa di alam ini banyak kebaikan, wa ni'am, dan nikmat. Allati tujibu lahu syukra wal ibadah ala ibadih duna ma abaduhu ma'hu. Karena itu kita wajib mensyukurinya. Ya, begitu banyak keberkahan, kebaikan serta nikmat. Walaisa lahum minal khalqi wala minal amr syai'. Mereka tidak berhak untuk mencipta maupun mengatur. Ya, ini kata-kata tabaraka banyak sekali dalam Quran. Saya tidak sampaikan ini. Yang artinya keberkahan antara lain ya, saya sebut surat Maryam 19 ayat 31. Tabarakallah Rabbul Alamin. Kata tabarak ya. Salah satunya. Nah, kita lanjutkan saya ayat berikutnya. Singkatnya kata tabaraka itu artinya maha berkah ya. Kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat itu banyak Allah taburkan di dunia ini. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan tadarru'. Tadarru' itu dengan rendah. Ya, dengan sikap santun, tadarru'. Wa khufyah dan lirih. Lirih itu berarti suara ya. Kalau tadarru' itu berarti sikap. Khufyah itu suara. Suaranya jangan keras. Innahu sesungguhnya Allah la yuhibbul mu'tadin. Tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Apa kata ahli tafsir tentang ayat ini? Kata di sini tadarruan izharu dira'ah, menunjukkan kehinaan. Jadi kita berdoa pada Allah menunjukkan kehinaan. Ibnu Jarir mengatakan, ud'u ayuhan nas rabbakum wahdah. Berdoalah kalian wahai manusia kepada Tuhanmu ya yang tunggal, fa akhlisu lahu du'a. Ikhlaskan doanya. Duna ma tad'una min duni minal aliyah wal asnam. Jangan kepada tuhan-tuhan lain, kepada berhala. Tadarruan dengan tadarru'. Tadaru itu diartikan tadalul. Tadalul itu hina. Merasa diri ini hina. Wastikanatin li ta'ah, serta tenang untuk taat kepada Allah. Wa khufyatan, khufyah itu artinya bi khusyu'in. Bi khusyu'i qulubikum wa sihatil yakin minkum bi wahdaniyatihi fi ma bainakum wa bainahu. Khusyuk dengan hati yang khusyuk serta keyakinan. La jiharan miraraan. Jangan dengan keras. Ya, doa itu dengan lirih. Jangan dengan keras dan mura'ah. Nah, mura'ah ini artinya riya. Jangan pengen dialem, ya. Jangan ingin dilihat. Wa qulubukum ghaira muqinatin, sementara hatimu tidak yakin dengan keesaannya. Jadi hanya berpura-pura saja. Jangan begitu maksudnya. Kita harus menunjukkan kerendah hatian dan kehinaan kita di hadapan Allah. Fa'ala ahlun nifaq, ya fi'la ahli nifaq, seperti yang dilakukan ahli munafik wal khida, dan tukang tipu lillahi wa rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai mu'tadin. Mu'tadin itu orang yang melampaui batas. Artinya apa? Ayat ini kan ditempatkan pada perintah berdoa. Allah tidak suka doa yang melampaui batas. Maksudnya begitu ya. Inna rabbakum la yuhibbu, sesungguhnya Tuhanmu tidak suka mani'tada, orang yang melampaui batas, fatujawizu haddahu, lalu dia melanggar galengan, melanggar rambu-rambu yang sudah ditempatkan untuk hambanya, sudah digaris, ada digaris. Jadi melampaui garis, itu namanya melampaui batas. Fi du'aihi wa mas'alati rabbahu, dalam berdoa. Jadi ini karena tentang doa, jangan melampaui batas dalam doa, yaitu dengan tadi, ya. Wa raf'au sautahu fawqal had, mengeraskan suara di atas batas yang dibolehkan.
Berapa batasnya? Paling nggak terdengar oleh diri sendiri. Tapi gimana kalau diem aja, di batin juga nggak boleh sama. Kan bisa kita bicara dalam batin, nggak nyuara, nggak boleh. Keras nggak boleh. Jadi yang sedang-sedang aja. Nah yang sedang tuh gimana ukurannya? Ya itulah susah, ukurannya sendiri. Soalnya kalau kupingnya dengkek ya nyuara ya kedengaran diri sendiri, kupingnya bermasalah gimana? Ya keras nanti. Ya, orang terganggu. Kata orang apa ini? Wes. Di sampingnya merasa terganggu karena dia pendengarannya kuat. Yang ini lemah karena biasa kerja berhadapan dengan suara mesin tuh. Ya, jadi pendengarannya sudah kurang sensitifnya. Nah, sementara yang di sebelahnya biasa hidup tenang, suasana yang sejuk, tenang. Nah, jadi mendengar begitu dia terganggu. Ya kita kira-kira jangan mengganggu teman kita, baik dalam zikir-zikir, ya, itu jangan sampai terdengar. Qala Syekhul Islam, kata ini melanggar had, melanggar batas dalam hal apa saja, terutama karena ini disinggung tentang doa, maka dalam hal berdoa pun kita diminta jangan melanggar batas. La yuhibbul mu'tadin. Wa amma qala Syekhul Islam wa ala hadza, bagaimana pendapat Syekhul Islam? Karena ada ayat ini, aman fi jamil umur, berlaku umum dalam hal apa saja. Melampaui batas itu tidak baik. Makan melampaui batas, kata orang sini kemelakaran, sampai susah jalan, penuh perutnya. Ya, apa saja yang melanggar batas itu. Sebab itu katanya jam itu kalau melanggar batas kan sudah jam 12 jadi 1 lagi. Turun lagi kan. Kita juga begitu, melanggar batas tidak boleh. Walaupun bentuknya ibadah. Ibadah melanggar batas, ya, mengeksploitasi diri. Akhirnya sakit. Nah, itu juga tidak boleh. Wa akhbara anna la yuhibbu ahlal udwan, dan Allah mengkhabarkan tidak suka kepada orang-orang yang melanggar batas. Wa hum yad'una ma'ahu ghairahu. Di antaranya adalah berdoa memanggil nama selain Allah. Fahaula a'dzu mu'tadin. Orang yang begini adalah orang yang paling besar dalam melanggar batasnya. Fa inna a'dzal udwan asyirk, karena bentuk pelanggaran batas yang paling besar adalah musyrik. Wa huwa wad'ul ibadah fi ghairi wad'i maudhi'iha, yaitu menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Ya, zalim namanya. Zalim itu kan wad'u syai' fi ghairi mahali, menempatkan sesuatu tidak proporsinya, tidak sesuai dengan porsinya. Fa hadzal udwan la budda an takuna dakhilan fi qouli innahu la yuhibbul mu'tadin. Inilah yang dimaksud dengan Allah tidak suka pada yang melanggar batas. Wa minal udwan ayad'u ghaira mutadari'. Salah satu bentuk pelanggaran batas adalah berdoa dengan tidak menghinakan diri. Tidak menghinakan diri. Bal du'a hadza kal mustaghni al mudli ala rabbih. Seperti orang yang cukup, yang merasa enggak butuh gitu. Ya. Orang yang merasa enggak butuh pada Allah. Itu melanggar batas. Wa hadza min azami i'tidali munafatil lidu'ai dzalil. Ini termasuk pelanggaran batas. Fa malam yas'al masalatu miskin fa khaifin fa mu'tadin. Begitu juga kalau enggak berdoa. Jadi berdoa salah, enggak berdoa salah. Kalau enggak berdoa dianggapnya enggak butuh, enggak suka berdoa. Nanti dipaksa oleh Allah dengan musibah. Nah, dengan datangnya musibah dia kan mengeluh, minta tolong, wewaduan. Nah, udah. Nah, disitulah dia berdoa. Wa mina itida ayya'budahu bi malam yasra'. Begitu juga salah satu bentuk pelanggaran, ya, dia beribadah dengan cara yang tidak digariskan. Ngarang dewek. Nah, itulah kita sebut dengan bid'ah.
ya dalam hal ibadah, melanggar batas. Hati-hati itu, bid'ah itu tipis. Dengan sunnah itu tipis. Kalau Rasulullah melakukan sesuatu, kita tidak melakukannya, itu bid'ah. Di luar ketentuan, pokoknya bid'ah itu kebanyakan dalam urusan vertikal. Kalau sunnah dianggap mubah, mubah dianggap sunnah, juga sama bid'ah itu. Ya, jadi, tapi secara detailnya umat Islam ini belum sepakat sih. Ada hal-hal yang oleh kelompok tertentu dianggap bid'ah, tapi oleh yang lain bukan. Ada yang begitu. Jadi, ya kita hafalnya satu persatu. Wa yusanna alaihi bima lam yusanni bihi ala rabbih. Begitu juga dia memuji ya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Melakukan ibadat ritual, tidak ada garisnya, tidak ada tupoksi ya. Tidak ada tupoksinya. Nah itu juga melanggar. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana kita bisa tahu melanggar nggak melanggar, harus ngaji. Ya. Wala adzina fihi, dan tidak diizinkan. Fa inna hadza i'tidaun fi du'a. Ini salah satu bentuk pelanggaran dalam doa. As-sana wal ibadah wa huwa nadhir i'tida fi du'a mas'alah wa talab. Doa itu ada dua. Doa karena ibadah, doa karena butuh, memang butuh. Tapi ada yang sifatnya formalitas saja gitu. Formalitas saja. Nah, karena kita hamba Allah, kita berdoa. Jadi lagi nggak butuh sih, ya. Tapi kita berdoa. Wa ala hadza fatakun ayat dalatun ala syai'in. Karena itu ayat ini memberikan dua hal. Ahaduhuma mahbubun li Rabbi subhanahu wa huwa du'a tadarrun wa khufya. Yang pertama doa yang disuka. Doa yang Allah sukai. Yaitu doa yang cirinya dua, tadarruan wa khufyah, menghinakan diri serta lirih, ya lembut. Ya kalau kita ngomong ke orang lain keras kan, siapa tahu alat pendengarannya kurang, itu kan. Kalau Allah kan maha mendengar. Ya udah kalau gitu diam aja. Nah, ya diam aja juga nggak berdoa namanya. Jadi diam aja juga salah. Ngomong di batin aja gitu, diam. Kan Allah tahu isi hati kita. Ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita suarakan, Allah tahu. Tanpa kita ngomong pun Allah tahu. Tapi Allah ingin Anda ngomong gitu. Gitu ya. Jadi dia Allah sudah tahu. Tapi Allah ingin Anda nyatakan gitu. Seperti kita cinta sama seseorang. Dia juga tahu. Si orang itu tahu kita suka sama dia. Karena dari sisi ngelihatnya, gerak-geriknya. Tapi dia butuh suatu saat kita, saya cinta kamu. Pernyataan. Ya contohnya syahadat lah. Ya kan? Syahadat kan harus diucapkan. Tanpa diucapkan pun Allah tahu. Anda beriman tuh Allah tahu. Tapi perlu dinyatakan karena kita hidup di dunia. Ya, jadi begitu. Asani makrun lahu, ada doa yang Allah tidak suka, bahkan dimurkai. Wa huwa tidak, yaitu doa yang melampaui batas. Fa amara bima yuhibbu wa nabad. Maka itu Allah menyuruh ya doa yang disukainya. Bagaimana kita tahu suka apa enggak suka? Yang ngaji. Kalau enggak ngaji enggak bakal tahu. Ada doa yang dibenci, ada doa yang disukai. Wa hadzara mimma yabghadahu wa jazara anhu bima huwa ablaq turuqil jazri wal tahdzir. Wa huwa la yuhibbu fa'ilahu wa ma lam yuhibbullah fa ay khairin yanaluhu. Dan Allah mengingatkan hal-hal yang tidak disukainya. Ya, jika Allah tidak menyukai sesuatu, maka mana mungkin akan mendapat pahala. Karena Allah enggak suka. Wa qala rahimahullah fi bayani mashtamalat alaihi hadhil ayat min adabi nawaid du'a. Kemudian beliau melanjutkan, ya, ini sebenarnya nasihat-nasihat dari ulama ini penting sekali. Jadi bukan sekedar menerjemahkan ayat, tapi bagaimana ulama memandang ayat itu. Tafsir mereka bagaimana. Nah, ini menurut
Ibnu Taimiyah, wa hadhil ayat mustamilatun ala adabi nawaid du'a. Ayat ini menginspirasi kita dua adab berdoa. Ya, dua adab berdoa. Doa itu ada dua macam, doa ibadah wa doa masalah. Doa karena ibadah dan doa karena minta. Memang kita lagi butuh gitu. Kita dalam kesulitan, jadi kita minta. Tapi ada yang kita lagi nggak sulit, nggak ada problem, tetap kita diminta berdoa. Nah, itu namanya doa ibadah. Ya, seperti astagfirullah. Meskipun nggak ada kesalahan, istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah. Pada sholat kan 3 kali kan, astagfirullah, astagfirullah. Walaupun tadi sholatnya benar, ya khusyuk, ya semuanya pokoknya fokus. Tetap kita sunnah istighfar. Itu namanya doa ibadah. Tapi ada doa lagi yang memang kita betul-betul butuh dalam kesulitan, dalam kesempitan. Ya. Kita minta Allah hilangkan. Nah, itu namanya doa masalah. Berarti doa karena ada masalah. Ya, kata Ibnu Taimiyah ya. Wa yuradu bi majmu'ihima wa huma mutalabziman. Tapi sebenarnya kata Ibnu Taimiyah, seorang manusia itu nggak bisa dipisahkan antara ibadah dan masalah. Ya. Antara ibadah dan masalah itu nggak bisa dipisahkan. Karena setiap detik yang dihadapi manusia itu masalah. Menimbulkan masalah. Kalau nggak mau bermasalah ya jangan hidup. Karena hidup sendiri itu adalah masalah. Jadi, ya. Bermasalah gitu. Pasti menimbulkan efek atau dampak. Dari sikap kita itu akan menimbulkan efek atau dampak. Kalau Anda rinci baik-baik, perhatikan kenapa Anda sekarang begini. Itu pasti nggak mungkin tiba-tiba. Terus pasti ada. Sebab akibatnya itu pasti ada. Ya. Akibat dari yang kita lakukan. Wa talaba kasfa ma yadur wa kullu man yamliku dharra wa nafa fa innahu al ma'bud. Maka Allah adalah yang bisa menguasai madarat mana manfaat. Nah, yang manfaat itu namanya rezeki. Yang namanya manfaat itu namanya rezeki, yang enggak manfaat namanya musibah. Ya. Wala budda yakuna malikan linafi wa dar. Falihadza ankara ta'ala alaman abada min dunihi ma la yamliku dharan wala naf'an. Karena itu Allah menolak, ya, tidak suka pada orang yang menyembah sesuatu padahal sesuatu itu tidak bisa memberi dampak maupun ekses pada dia. Wa dzalika katsirun fil Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang menyadarkan kita, di antaranya surat 10 ayat 106. Allah menyatakan wala tad'u, janganlah kalian berdoa min dunillah, kepada selain Allah, mala yanfa'uka wala yadhurruk, sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat. Tapi Syekh Utsaimin memberi catatan. Syekh Utsaimin memberi catatan begini. Apa betul orang yang warawiri ke gereja, orang yang warawiri ya ke tempat ibadat mereka lah, selain muslim, tidak mendapat manfaat? Kalau tidak manfaat, kenapa mereka bolak-balik? Situ lagi, ke situ lagi. Pasti ada manfaatnya tuh. Contohnya mereka minta sesuatu kepada berhala. Ada dampaknya. Nah, inilah ujian, kata Syekh Utsaimin. Mereka datang ke dukun gitu. Apa ya, nggak ada anunya? Nggak ada hasilnya? Ada. Nah, inilah ujian. Karena itu gangguan setan. Sebab kalau nggak ada hasilnya, mustahil mereka begitu lagi. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Gitu. Nah, yang berhasil ini adalah godaan, ujian. Ya, jadi tipis antara orang yang benar sama yang enggak ini, pembuktiannya. Mustahil mereka warawiri nggak ada hasilnya. Ada hasilnya. Nah, itu bedanya itu. Yang benar nggak yang benar dan yang nggak benar tuh tipis. Parameternya adalah Islam.
Maka itu Quran disebut muhaimin. Muhaimin, arti muhaimin itu pengawas, monitor. Mana yang benar, mana yang salah itu panduannya harus Quran. Sebab tipis. Wa hadza katsirun wa yubayyinu ta'ala anal ma'bud la budda yakuna malikan linafi wa dar. Karena yang menjadi ma'bud, sesuatu yang diibadati harus punya kemampuan mendatangkan manfaat, menolak madarat. Lalu Allah ibaratkan, jangankan mendatangkan manfaat atau menolak madarat, menepis atau mengusir lalat pun yang menempel di tubuhnya dia nggak bisa. Tuhan-Tuhan tuh, berhala-berhala, kalau ada lalat hinggap itu nggak bisa ngusir, apalagi memberi manfaat atau menolak madarat, nggak bisa. Fahuwa yad'u li nafi wa dar, du'a al-mas'alah, wa yad'u khaufan wa raja'an, du'a al-ibadah. Fa'ulima anna nawi mutalaziman. Karena itu bagi seorang muslim, dua hal ini adalah talazum, nggak bisa dipisahkan. Doa dan ibadah. Doa ibadah dan doa masalah. Ya, ibadah dan masalah ini dua hal yang mutalaziman. Seseorang berdoa karena bermasalah. Seseorang bermasalah karena itu dia berdoa. Hidup itu sendiri adalah masalah. Faqulu doa ibadah yas mustalzim. Setiap doa ibadah melazimi doa masalah. Faqulu doa masalah mutadamin li doa ibadah. Dan setiap doa yang berasal karena permintaan pasti ibadah. Ya kan? Jadi maksudnya begini. Orang yang butuh sesuatu pada Allah, dia akan berdoa. Nah, doanya itu dipandang ibadah. Dipandang ibadah. Orang yang beribadah, pasti dia akan mengisi ibadahnya itu dengan doa juga. Gitu. Terlepas dari dia butuh apa enggak. Sebab itu suatu bukti bahwa dia hamba. Kan kita diminta untuk merendahkan diri. Ya, salah satu bentuk kerendahan diri itu minta. Karena itu orang yang suka minta-minta itu sebenarnya merendahkan diri. Ya kan? Minta-minta rendah. Anda kerja butuh uang, rendah sebenarnya. Loh, tapi kan perusahaan butuh tenaga saya, impas. Manusia diminta begitu, jangan jomplang. Dalam Islam ini diatur, jangan jomplang hidup ini. Kita harus menjaga martabat kita. Jangan kita turunkan. Kalau kita meminta pada orang, tapi kita tidak memberi sesuatu, jomplang nantinya. Kita akan dicibir sama dia. Alah, ngemis, paling ngemis lagi. Tapi kalau kita ke sana, dia ngasih tapi kita bantu, impas. Bagaimana kita kadang-kadang dihadapkan pada situasi nggak bisa membalas. Kita memang lagi butuh. Dia ngasih, maka minimal imbangi dengan doa. Jazakallah khairan. Itu Islam mengajarkan. Jadi impas lagi. Ya. Jadi dengan seseorang menolong, lalu orang itu mendoakan, itu sudah impas. Secara tidak kasat mata, materi yang dia sudah berikan itu akan diganti oleh Allah. Cuma tidak kasat mata, entah kapan-kapannya. Dia nolong orang, anaknya butuh ya menghadapi suatu masalah, dimudahkan oleh Allah. Itu kalau dibayar tuh impas. Mungkin balasan dari Allah lebih besar lagi yang kita nggak tahu. Orang-orang sakit kita sembuh, nggak sakit. Wah, kalau sakit berapa biayanya? Lebih dari juta. Contohnya gitu. Padahal kita hanya memberikan berapa ratus ribu saja. Contohnya sedekah, tapi yang Allah ganti lebih daripada itu. Cuma kita nggak ngitung, nggak kerasa. Karena Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bisa mendatangkan rezeki dari tempat atau dari arah di luar ekspektasi. Kita sendiri nggak nyangka bisa mudah itu. Nah itulah rezeki. Tuh, itu ya. Idza arafa hadza faqul rabbakum tadarruan khufyah. Karena itu Anda tahu ya cara berdoa itu tadarru dan khufyah.
merendahkan diri, merendahkan hati, ya, menghinakan diri, serta lirih, jangan keras-keras. Yatanawal nawa ibadah lakin zahirun fi du'al mas'alah mutal ibadah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, tadarruan wa khufyatan itu artinya kita berdoa karena ibadah, kita berdoa karena minta. Dua-duanya penting. Qala al-Qurtubi waqtafal ulama fi rafal yadain fi du'a. Kata Imam Qurtubi, ulama berbeda pendapat tentang mengangkat tangan. Saat berdoa itu ulama berbeda pendapat, mengangkat tangan perlu enggak sih gitu. Kan? Ngangkat tangan nih. Karena doa itu kan mulut. Ya kan? Doa itu kan mulut. Ucapan kan? Pekerjaan mulut kan? Apa tangannya perlu begitu tak? Ya kan? Walaupun begini juga nggak dapat apa-apa gitu, bendanya nggak ada. Oh ya terima kasih, buk gitu. Nah, kan nggak ada begini juga. Perlu nggak sih? Nah ini terjadi perbedaan pendapat. Fakarihahu ta'ifatun. Sebagian ulama menganggap mengangkat tangan itu makruh. Mengangkat tangan itu makruh. Minhum Jubair bin Mut'im wa Sa'id bin Musayyib. Di antara ulama, di antara sahabat yang memakruhkannya itu Jubair bin Mut'im, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair. Wa ra'a Syuraih rajulan rafi'an yadai. Suatu saat Syuraih, seorang sahabat, melihat ada orang yang mengangkat tangan. Faqala man tatanawal bihima, siapa yang bakal ngasih kamu? Kata itu, diledek, ngeledek. Yang ngasih siapa? Ya. La ummalak, kata dia, tidak ada ibu untukmu. Nah, artinya kamu mando-mando itu siapa yang bakal ngasih? Tidak ada ibumu. Artinya ini kata-kata apa ibumu yang mau ngasih? Nah, dia maki-maki pada orang yang ngangkat tangan. Wa qala Masruq liqaumin rafa'u aydihim. Seorang ulama namanya Masruq, ya, berkomentar kepada orang-orang yang mengangkat tangan. Kata Allahu, semoga Allah memotong tangannya. Waduh, kejem amat ini. Waqtaru idza da'a Allah fi hajatin ayushiru bi uswi. Dia memilih kalau berdoa itu isyarat dengan telunjuknya. Oh, gitu ya. Wa yaqulu dzalika, itulah ikhlas. Telunjuk. Nah, ini lebih aneh lagi, kecuali dalam khotib Jumat ya. Jadi khotib Jumat ngangkat tangan ini tidak diajarkan di NU. Karena itu menjadi ciri, oh bukan NU ini. Angkat tangan. Allahumma Rabbana zalamna, tetap angkat tangan. Ya, jadi ini soal doa. Jadi ingat tuh, yang bisa merubah kita, bukan berarti melawan Allah, tapi Allah sendiri yang minta. Doalah. Sebab kalau doa nggak bisa merubah, buat apa Anda minta coba? Ya kan? Pikir baik-baik. Kalau doa itu nggak bisa, kan doa itu sebenarnya protes, saudara. Rabbana zalamna, ya Allah sudah zalim saya, perbaiki hidup saya, kan berarti Anda protes. Kondisi sekarang belum baik, itu kan? Cuma protes kepada Allah itu namanya doa. Kalau dari atas ke bawah namanya perintah. Kalau sama namanya imbauan. Itu ada dalam sastranya. Dalam bahasa Arabnya namanya amr, dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas namanya doa. Sesama namanya iltimas. Saya mengimbau, nah itu. Karena saya dan Pak Hilman sama derajatnya. Tapi kalau dia bilang saya instruksikan, berarti saya menganggap lebih tinggi. Pasti begitu. Saya mohon, berarti saya di bawah. Itu. Jadi tergantung penempatannya. Ya? Iya, sama-sama merintah sebenarnya. Ya Allah, beri kebaikan, kan merintah itu. Ya kan? Sebenarnya merintah. Sama dengan pengajian ini kan protes sebenarnya. Nasihat ini kritik sebenarnya. Cuma kritik membangun. Kan kritik nggak apa-apa. Sebab hidup kita ini kan cenderung menceng kalau tidak diingatkan, cenderung menceng. Fa'amal insan, apa itu dalam Quran? Kalla innal insan la yatgha.
Tidak. Manusia itu cenderung menceng. An ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya sudah cukup. Ketika dia melihat nggak perlu lagi nasihat, dia cenderung menceng. Manusia itu nggak bisa lurus. Makanya saya pernah mengatakan tidak ada manusia di dunia ini yang objektif, tidak ada. Yang objektif ya mesin. Mesin tuh. Makanya disebut dengan crazy wheel. Roda gila. Saya kira itu omongan bisaan bos saya. Pak Ustadz tuh roda gila itu. Saya kira dia ngomong roda gila itu ngarang dia. Nggak tahu, saya baca literatur, iya roda gila. Ya kan? Jadi penamaan roda gila itu bukan yang punya perusahaan, tapi memang di dunia teknik ya. Karena siapapun kalau dia ngegiling terus nggak ada remnya. Jadi kalau tangan yang punya masuk dilindas juga sama dia. Iya, nggak ada ampun. Itu namanya roda gila. Iya. Nah kan saya pernah di stone crusher, jadi batu, penggilingan batu itu ada roda gilanya. Ada yang sempat masuk, ya udah langsung dirawat. Dia nggak mau tahu tangan siapa yang masuk, langsung giles. Kalau udah jalan, nah itu namanya roda gila. Kalau mesin ya tidak punya perasaan, tidak mungkin memihak siapapun pelakunya. Tapi namanya manusia tetap memihak. Dalam Quran disebut Hanif. Hanif itu bukan lurus, memihak pada kebenaran. Hanif, makanya diterjemahkan dalam bahasa Arab tuh mailan, condong, cenderung. Tapi banyak orang menerjemahnya dengan lurus. Lurus itu berarti kan flat, di tengah, nggak bisa manusia. Ya, ibaratnya kalau yang temen, ya gimana ya, namanya temen saya. Iya pasti cenderung gitu kan. Makanya kita tidak boleh mengangkat pemimpin yang non muslim, pasti dia akan membela yang non muslim. Wong yang muslim aja belum tentu membela muslim. La yattakhidil kafirina auliya min dunil mu'minin. Janganlah orang mukmin ya menjadikan orang kafir sebagai pimpinan-pimpinan. Itu kan? Tapi kata ustadz saya, jika kita mau orang ngedeleng calon pimpinan itu salat. Inilah ustadz saya bilang suka ketipu hanya dengan salat udah puas. Nah salat orang kafir juga bisa belajar 5 menit. Ya, soal tiru meniru mah orang Indonesia paling pintar. Nah kita kembali sini. Persoalannya mengangkat tangan. Nah, tapi menurut pengarang ini ada hadis yang sah yang dirawikan oleh Bukhari. Dan Nabi summa rafa yadayhi. Nabi berdoa kemudian mengangkat tangan. Ya. Wa ra'aitu bayada ibtaihi. Dan aku melihat putih keleknya. Ketiaknya sampai kelihatan. Ini menandakan ngangkat gitu kan. Nah, jadi kan mereka suka pakai bahasa-bahasa kiasan. Saya melihat bagaimana mengangkat tuh. Digambarkannya bagaimana kan sampai kelihatan ketiaknya. Udah nggak bisa bohong tuh ngangkat tuh. Ngangkat kan bisa begini. Ya kan? Tapi kalau kelihatan ketiaknya, oh berarti diangkat. Aku sampai melihat putih ketiaknya. Begitupun Anas memberitakannya. Qala Ibnu Umar rafa'an Nabi yadai qala alama ini as'aluk ini abra'u ilaika mimma sana Khalid. Suatu saat Nabi juga melakukan itu, berdoa mengangkat tangan, yaitu aku kata Allah, kata Rasulullah, ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan Khalid. Apa kesalahan Khalid ini? Khalid sudah diwanti-wanti akan mengawal futuh. Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, dibunuh sama dia. Main tebang aja. Jadi terus ada jenazah perempuan. Siapa ini? Siapa? Khalid ini. Susul katanya. Karena dia masih nyerbu gitu. Hantem siapa aja gitu. Bilangin anak-anak orang tua nggak boleh dibunuh. Makanya Rasulullah
melihat ada jenazah, dia berdoa, ya Allah, aku gak ikut-ikutan nih ya. Ini bukan saya ini. Ini dosa Khalid nih, saya udah wanti-wanti. Jangan dibunuh perempuan, orang tua, anak-anak, jangan. Susah ya, perang cara Islam ya. Masa mau milih, jelas-jelas perempuannya bawa golok, aja. Gimana perempuan juga kuat. Susah. Nah ini ada juga perempuan yang ikut perang waktu itu. Karena dia dilawan. Karena orang kafir tidak membedakan laki-laki yang perempuan. Main tebas saja. Nah maka ada seorang wanita muslimah yang bawa golok. Karena dia mau diserbu juga itu. Pokoknya siapapun yang mendekat saya bunuh. Nah itu ya. Jadi apa sih sebenarnya fastaqbala Nabi Allah kiblat? Nah, satu saat begini, lama kana yauma badrin adzara rasulullah ila musyrikin wa hum alfun wa ashabu thaman salasumiatin wa sab'ata rajulan. Saat perang Badar terjadi, Rasulullah pun menatap orang musyrik. Ya. Beliau lihat wa ashabu jumlah sahabatnya itu 317 pesertanya. Peserta perang Badar itu 317 dari kalangan kaum muslimin. Fastaqbala Nabi Allah al-qiblah. Nabi kemudian menghadap kiblat. Ya. Ma dan yadaihi memanjangkan kedua tangannya, berarti mengangkat. Faja'ala yahtifu bi rabbi. Lalu beliau berdoa. Nah itu ya. Karena Rasulullah idza rafa yadaihi lam yuhit ma hatta yumsiya bihi wajha. Dalam hadis yang lain Rasulullah ketika mengangkat kedua tangannya tidak mengembalikan ke asalnya sebelum dia mengusap wajahnya. Tapi hadis ini hadis sahih gharib. Nah, jadi mengusap wajah. Jadi beliau tidak mengingkup sebelum mengusap wajahnya. Hadis ini hadis gharib katanya. Tapi diriwayatkan Abu Daud, jadi terjadi ada perbedaan pendapat. Kalau menurut Syekh Utsaimin, kapan ngangkat tangan, kapan tidak, itu ada tempatnya. Jadi kita sunnah ngangkat tangan apabila momennya ngangkat. Ada sunnah yang ngangkat tangan, maka jangan ngangkat. Seperti Robik Fili kan nggak sunnah ngangkat tangan, ya. Allah mau fili warhamni wajibun di tengah dua sujud kan doa juga itu, ya Allah ampuni saya, ya tutuplah kesalahan saya, itu kan nggak sunnah begini kan. Begitupun kata beberapa ulama ketika khotib membacakan doa, kita cukup amin, amin, tidak usah mengangkat doa. Sebagai makmum, sebagai peserta kita nggak sunnah begini. Tapi kalau tidak ada larangan, kata Syekh Utsaimin, ya ini mengawinkan dua hadis yang bertentangan. Kalau tidak ada larangan, pada prinsipnya doa itu sunnah mengangkat tangan. Kalau tidak ada larangan, nah berarti kita cari larangan-larangannya. Ya, kapan ada larangan mengangkat tangan? Nah itu di situ nggak boleh. Katanya gitu ya. Nah ini sebenarnya pendapatku, nah, ini pendapat ahli tafsir yang ngarang ini. Wa du'a hasanun kaifa matayassar. Nah, beliau ini kan toleransinya tinggi. Doa dalam bentuk apapun bagus. Nah, kata beliau itu. Doa hasanun. Doa itu hasan, indah. Kaifa matayassar. Yang penting Anda nyaman. Wa huwal matlub minal insan. Ini dituntut dari seorang manusia. Jadi ada kebutuhan, ada keperluan, ada problem, nggak ada problem, sunnah berdoa. Tuh, ya. Jadi doa itu tidak ada matinya. Kalau kita minta 10, ada 3 kemungkinan, 1 di antara 3. Minta 10 dikabulkan 10. Ada yang minta 10 dikabulkan sebagian. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, nggak semuanya. Yang ketiga, tidak dikabulkan semuanya, tapi diganti dengan pahala. Jadi kan semuanya sebenarnya sukses ini, ya kan? Walaupun ditolak, karena Allah tahu kalau dikabul ini sengsara buat kamu. Ya Allah beri saya kekayaan, contohnya. Kita nggak tahu
Baru ngelihat duitnya aja kelenger tuh. Jangankan makainya, baru ngelihat fisiknya aja nggak tahan dulu. Pikirannya kemana-mana tuh, belanja apa. Malah sakit. Karena orang kaya dan orang miskin kan beda, sama-sama pusing. Ya kan? Orang miskin, apa yang mau dibelanja itu? Kalau orang kaya mau belanja apa? Kan sama aja, apa-apa juga. Orang miskin, apa yang mau dibelanjain? Oh, nggak ada. Orang kaya mau belanja apa? Bingung. Semua udah ada nih. Apa ya? Ngerjain orang yuk. Ngerjain orang. Nah, itulah hadis-hadis tentang tafsir. Kita lanjutkan dengan sunnah beberapa menit lagi. Ini juga kita balap ini karena ini 8 jilid, jadi permukaan-permukaannya saja. Sekarang kitabul wudu. Kitab tentang wudu. Babu ijabin niat lil wudu. Bab wajib niat untuk wudu. Nah, saudara, dalam Quran sendiri tidak ada kata niat sebenarnya. Kata niat itu tidak ada dalam Quran. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kata niat ini tidak ada. Adanya ikhlas. Ya, maka itu setiap ulama membahas niat, pasti dia mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi kata niat itu tidak ada. Kata niat adanya dalam hadis. Momennya itu buat hijrah, bukan buat sholat. Coba Anda baca saja. Bagaimana nasihat Nabi kepada orang yang mau sholat? Kamu berdiri, wudhu yang bagus, berdiri tegak, niatlah. Nggak ada itu. Takbir langsung. Ya. Wudhu dengan baik, kemudian berdiri, takbirlah. Nggak ada kata niat. Nah, niat ini diperuntukkan momennya hijrah. Waktu itu ada laki-laki yang ikut hijrah. Hijrahnya ini bukan karena Allah, karena sudah diduluin pacarnya. Pacarnya sudah ada di Madinah. Jadi dia kirim-kirim surat. Masih suka saya enggak? Oh iya, masih saya masih suka. Buktikan cintamu kepadaku dengan hijrah. Ya gitu kan. Namanya cinta kan apa juga diterajang. Nabi tahu ini soal asmara, ini Nabi tahu. Kan yang mengikut menjadi muslim ini kan bukan orang tua semua, ada remaja, ada ya macam-macam. Nabi tahu hijrah nih ya, kira-kira begitu kan, kurang lebih begitu. Tapi Rasulullah enggak, bahasanya gitu, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Nyindir sebenarnya. Jadi hadis ini sebenarnya soal nyindir, bukan ditujukan buat wudu, buat sholat, tidak. Tapi oleh ulama dimasukkan ke dalam semuanya. Innamal a'malu binniyat. Nabi cuma ngomong gitu. Amal itu dengan niat. Tuh ya. Maka di sini disebutkan dari Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan semua orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Maka ini kalau cerita ini harus lanjut. Famangkana hijratuhu. Tuh, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat nilai Allah dan Rasul. Kalau niatnya untuk dunia, dia akan mendapat dunia. Kalau perempuan, dapat perempuan. Jadi sebenarnya nggak ada kaitan dengan sholat sebenarnya. Sebenarnya momennya gitu ya. Tapi karena ada kata-kata, semua amal tergantung dengan niatnya. Nah ini yang dibawa-bawa. Yang namanya amal kan, hidup manusia itu dari amal, ya kan? Tidur amal, duduk amal, semuanya namanya amal itu kan pekerjaan. Makanya bukan sembarang amal yang akan bernilai, amal sholihat. Sholihat itu yang sesuai dengan ketentuan, bukan sembarang amal. Nah, ya. Maka kata di sini, wascaratan niat fil wudu madhabu jumhuri ahli ilmi. Para ulama mensyaratkan niat dalam wudu. Nah, para ulama, bukan Nabi. Karena Nabi menyampaikan niat ini tentang hijrah, bukan tentang sholat. Nah, akhirnya menjadi kontroversi kan. Usolli, kan begitu tuh.
kontroversi. Sebenarnya Nabi nggak ngomong. Kalau menurut saya, niat seseorang itu sudah otomatis ada pada dirinya. Bisa dibuktikan dengan ditanya. Kalau jawabannya tepat, berarti niat. Ngapain lo situ? Ya mau sholat lah saya. Sholat apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4. Ngadep mana? Kiblat. Tepat semua. Berarti sudah niat. Bayangkan kalau jawabannya nggak sesuai, ngapain berdiri? Ya nggak ikut orang-orang aja pada berdiri, saya berdiri. Gitu kan nggak enak sama tetangga. Berarti nggak niat itu. Jadi nggak usah saya mau sholat zuhur, nggak usah mengajari diri sendiri. Ya, cuma ulama menyarankan itu kita tafakur, merenung, mau ngapain saya ini? Siapa yang akan kamu hadapi sekarang? Nah, gitu. Sehingga menimbulkan kita khusyuk. Kan sempat menjadi kontroversi nih, ya kan? Nah giliran nyapu katanya, nyapu kan juga amal, nggak boleh niat katanya. Loh kok begitu? Kan bapak-bapak pernah dengar nggak? Sholat niat, wudhu niat, tapi buang najis nggak niat kan? Cebok harus niat dulu, nggak ada kan? Padahal itu amal juga. Kalau menurut orang sekarang cebok itu apa? Jorok. Cebok itu perbuatan baik apa buruk? Nah, kalau orang dulu tuh pahamnya kurang di perbuatan jorok itu, maka nggak boleh niat. Makanya tidak ada buang najis, niat dulu, nggak ada. Literatur Islam ini nggak ada. Pernah nggak dengar? Kalau mau wudu, nomor 1 niat. Sholat, nomor 1 niat. Membersihkan najis, nggak ada. Nah, itu kata ulama, karena urusan dengan yang kotor-kotor. Jadi dulu ada ulama ketua DKM Masjid Agung, nyapu ini nggak boleh bismillah. Dimarahin dia. Bismillahirrahmanirrahim nyapu. Kamu kok nyapu bismillah? Oh kenapa kiai nggak boleh? Itu kan urusan yang kotor-kotor. Loh kok begitu sih cara berpikirnya? Bukankah nyapu itu positif? Memindahkan kotoran gitu kan? Jangan belian urusan dengan kotor-kotor. Berarti seorang dokter pun kalau urusan darah nggak boleh niat. Nah, menurut saya salah. Jadi sebenarnya masalah niat ini oleh Nabi bukan urusan itu tadi. Ya, ujian dan musibah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ajaban li amril mukmin. Ajaib perilaku seorang mukmin. Jika mendapat yang nyaman, dia bersyukur. Jika mendapatkan hal yang tidak nyaman, bahasa kita yang tidak nyaman itu musibah. Ya. Dia sabar. Mendapat yang nyaman direspon dengan syukur, berpahala. Mendapat yang tidak nyaman direspon dengan sabar, berpahala. Jadi hidup muslim itu selalu memproduksi pahala. Nah, nyaman tidak nyaman ini tergantung wawasan. Sekarang ada perang. Ya, yang menolong negara itu disebut pahlawan. Contohnya pahlawan kita nih, kan mereka dikuburin di Taman Makam Pahlawan. Tapi pahlawan kita ini dianggap penjajah tuh, pengkhianat. Kok bisa satu orang titelnya ada 2? Pahlawan kita, Panglima Sudirman nih dianggap oleh Belanda itu pengkhianat tuh. Pasti begitu ya. Menurut kita pahlawan. Makanya kan ada itu Cina apa itu menghadiri satu kelenteng kuning apa itu yang dianggap itu sebagai tugu peringatan perlawanan gitu. Tapi menurut Cina itu pengkhianatan. Ketika dia datang ke situ orang pada marah. Tuh. Karena dianggapnya itu membela pengkhianat. Tapi kalau dia nggak ke situ orang itu juga marah. Dianggapnya nggak menghormati pahlawan mereka. Ya, contohnya kalau kita sekarang hadir di Jepang lah. Jepang kan pernah menjajah kita. Di sana mungkin ada tugu pahlawan mereka. Padahal pahlawan ini dulu menyerang kita. Kita sebagai kepala negara Indonesia gimana tuh kalau datang ke situ? Kan mungkin orang Republik akan marah. Ah pengkhianat kok dihormati. Kata orang sana, jangan. Nah ini. Jadi maksud saya tadi pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui ini baik tidak baik? Tergantung wawasan. Sebab sesuatu yang pahit boleh jadi berakhir manis. Karena itu bagian dari proses. Ya kan?
Contohnya waktu kita kecil, nggak ngapal, males, cepet, wah musibah buat saya ini. Ya kan? Waktu itu kita menganggap jahat bener bapak saya ini. Cepret atau ustadz dulu begitu. Kalau sekarang nggak boleh itu. Ya, cepet. Tapi setelah kita dewasa, teman-teman kita yang nggak diperlakukan begitu, nggak hafal. Sama pengakuan manajer yang ada di BBS. Ustadz ini dulu diundang kami kelasnya sudah manajer. Beberapa teman kami menganggap keterlaluan Pak Ustadz itu. Karena apa? Kami diajari Iqra jilid 1. Manajer-manajer. Tapi setelah pensiun baru kerasa. Semua yang nurut, yang menganggap positif, nurut sama saya. Semuanya bisa baca. Tapi yang dulu menganggap penghinaan, dia nggak mau. Sampai sekarang nggak bisa baca. Nah itu waktu itu mungkin dia dianggap pahit. Karena pengetahuannya kurang. Nah, maka kita tetap harus husnudzan pada Allah. Maka itu, musibah sekalipun, di dalam musibah itu ada kebaikan. Nabi Nuh mengatakan, inna fi dzalika la ayat wa in kunna lamubtalin. Sesungguhnya pada kejadian ini ayat, walaupun kami dalam bentuk fisiknya mendapat musibah. Jadi setiap musibah itu pasti ada pelajaran. Ada hikmahnya. Nah itu Pak, jadi tergantung wawasan. Kita diminta untuk tetap husnudzan. Ya, kita mengevaluasi diri, ada apa nih kesalahan yang kita lakukan sehingga kok begini. Pasti ketemu. Nah, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Khusus kepada anak-anak kita berdoa semoga hidup mereka dimudahkan, penuh dengan berkah, serta ditakdir menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.